Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya.
bagiku. Shalom, selamat sore Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani. Dan kami percaya bahwa saudara hadir di tempat ini untuk mendengar di dalam secara online ini. Ada satu kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memulihkan apa yang menjadi setiap problem kehidupan saudara untuk semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita akan mulai dengan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk boleh bersekutu dalam kebaktian kebangunan rohani secara online ini. Biarlah Roh Kudus memimpin kami sehingga kami boleh memiliki perjumpaan dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar satu topik yang berbicara tentang apa yang ditabur, itulah yang akan kita tuai. Sekali lagi saya katakan, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa apapun segala sesuatu yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya. Baik itu kita lakukan yang terbaik menurut firman Tuhan, maka kita dapat konsekuensi yaitu upah daripada Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, maka ada konsekuensinya adalah dosa. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum pemerintah atau hukum negara, maka kita akan dijerat ataupun dihukum secara negara. Ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, maka kita akan dihukum oleh norma yang berlaku di dalam masyarakat. Segala sesuatu yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya. Dan setiap tindakan ataupun apapun yang kita lakukan selalu tidak akan terlepas dengan yang disebut dengan motif. Karena setiap tindakan itu selalu berbicara motif yang ada di dalam hati kita. Kita melakukan apapun pasti ada motifnya. Kita melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan selalu ada motif. Motif itulah yang akan mengikuti apapun. Jika motif saudara benar di hadapan Tuhan, maka saudara akan melakukan segala perintah Tuhan dan Tuhan tahu. Tetapi ketika motif saudara mungkin secara tutur kata, tindakan itu benar, tetapi hatimu tidak benar, maka Tuhan melihat hatimu, maka suatu saat itu akan terbuka semuanya. Orang boleh bertutur kata yang indah-indah, boleh melakukan tindakan supaya dapat dipuji, tetapi hati inilah yang menentukan apakah itu benar atau salah, yaitu apa tujuan kita melakukan. Jika kita tujuannya untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka motif kita adalah ada ketulusan, motif kita ada satu kerelaan, motif kita ada pengorbanan, motif kita adalah ingin dipakai oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hadapan manusia, apapun yang kita lakukan bisa luput dari pandangan manusia. Tetapi di pandangan Tuhan tidak ada yang pernah luput di mata Tuhan. Jadi setiap tindakan kita, apapun motif kita, mungkin manusia bisa luput melihatnya. Tetapi Tuhan, mata Tuhan tidak pernah luput untuk memperhatikan. Jadi Tuhan melihat bukan hanya apa yang dilakukan, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Apa motif yang muncul, yang melatar belakangi tindakan-tindakan kita. Sehingga Ibu Bapak, kita bisa mempermainkan manusia, tetapi Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kita bisa membohongi manusia, kita bisa menipu manusia, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi ataupun ditipu. Oleh karena itulah firman Tuhan katakan, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10 dikatakan demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada satu jemaat di Galatia, bahwa apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Jika kita menabur di dalam roh, maka kekekalanlah atau upah daripada Tuhan, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tuhan telah janjikan kepada kita. Tetapi ketika kita menabur di dalam daging, maka kebinasaan yang akan kita peroleh. Apapun yang kita lakukan, manusia bisa melihat, manusia bisa menilai, tetapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Orang bisa menghasut, orang bisa menipu, tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan tidak bisa ditipu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa melihat bagaimana manusia bisa mengajarkan tentang bahwa menjadi beragama Kristen, rajin ke gereja, tentu akan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, usahanya diberkati oleh Tuhan. Tetapi itu firman Tuhan katakan, itu janganlah kita sesat. Menjadi orang Kristen berbeda menjadi orang yang beragama Kristen. Orang beragama Kristen dia hanya sebagai KTP, identitasnya adalah Kristen. Tetapi orang Kristen adalah orang-orang yang pengikut Kristus. Karena arti daripada Kristen itu sendiri adalah pengikut Kristus. Jadi kalau kita menyebut diri kita orang Kristen, maka kita adalah orang-orang pribadi-pribadi, person yang mengikuti Kristus. Ketika kita mengikuti Kristus, maka yang menjadi panutan kita, yang menjadi contoh dan apa yang diajarkan, itulah yang akan menjadi suatu dasar hidup kita, sebagai tujuan hidup kita, sebagai landasan hidup kita. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Jika kita menabur di dalam daging, kebinasaan yang kita peroleh. Tetapi apa yang kita tabur di dalam roh, maka hidup kekal yang kita akan dapatnya. Dari peristiwa, dari cerita, dari nasihat Rasul Paulus ini, apa yang kita dapat pelajari untuk hidup kita? Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah, hidup adalah ladang dan setiap keputusan adalah benih, saudara. Hidup ini adalah ladang. Dan di dalam kehidupan kita ini adalah kita selalu diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan. Manusia hidup bukan seperti orang robot yang disetel ataupun disetting untuk melakukan apa begini tidak. Tetapi manusia diberikan suatu kebebasan untuk memilih. Itulah kenapa Tuhan memberikan istilah kepada kita secara teologis adalah kebebasan kita, hak bebas atau free will kita. Tuhan memberikan free will untuk kita sehingga kita bisa memilih apa yang kita lakukan, apakah kita mengikuti daging atau kita mengikuti roh. Kenapa Tuhan memberikan free will kepada kita? Supaya apapun yang kita lakukan itu bukan karena ragu-ragu, bukan karena terpaksa, tetapi Tuhan menginginkan segala apapun yang kita lakukan dengan pilihan-pilihan yang Tuhan berikan untuk kita. Maka ketika kita melakukan apa yang diperintah Tuhan, kita bisa menghadap Tuhan, kita bisa melakukan semuanya itu dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kerelaan. Tidak ada unsur paksaan ataupun terpaksa ataupun motif-motif yang lain. Tetapi ketika kita memilih pilihan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan melihat hati kita, itu benar-benar tulus ataukah tidak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah hidup itu adalah ladang. Apa yang akan kita tabur, benih apa yang akan ditabur dalam hidup kita, itulah pilihan-pilihan kita. Jika kita memilih yang berhubungan dengan keinginan-keinginan daging, yang sifatnya daging, yang sifatnya duniawi, maka ladang itu, hidup kita ini, kita akan menuai buah-buah kebinasaan. Tetapi ketika kita memilih benih yang baik, benih yang sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita, maka ladang hidup kita ini akan beroleh buah-buah kekekalan. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar untuk memilih di dalam kehidupan kita. Apa pilihan kita? Apakah kita memilih sesuatu yang berbicara kebinasaan, yaitu menurut daging, atau kita memilih yang bersifat kekekalan, yaitu mengikuti roh? Itu adalah pilihan kita. Hidup kita ini adalah satu ladang.
Jadi apapun yang kita taburkan di dalam diri kita sebagai ladang, itulah yang akan menentukan buah-buah berikutnya. Buah tidak akan jauh daripada pohonnya. Sehingga apa yang dikatakan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, itu dalam pasal 6 Galatia 6 ayat 8 dikatakan demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Pilihan, apa yang akan kita tabur? Mengikuti roh atau mengikuti daging? Jika kita mengikuti roh, maka kekekalan yang kita akan dapatkan. Tetapi jika kita mengikuti daging, menabur di dalam daging, maka kebinasaan yang akan kita dapatkan. Di dalam hidup kita akan senantiasa ketika kita menabur di dalam daging, maka kita akan beroleh kekecewaan demi kekecewaan. Ketika kita menabur di dalam daging, maka kita akan beroleh kebencian demi kebencian. Ketika kita menabur di dalam daging, benih yang kita tabur itu bersifat daging, maka kita akan beroleh kepahitan demi kepahitan. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika kita menabur di dalam roh, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera daripada Kristus. Ketika kita menabur di dalam roh, kita akan mendapatkan kesabaran, kita akan mendapatkan kasih, kita akan mendapatkan kelembutan, kita akan mendapatkan segala apa yang dalam buah roh. Yaitu di dalam, kalau kita melihat Galatia pasal 5 ayat 22-24, kita bisa melihat di situ. Kita bisa mendapatkan buah-buah roh itu dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, taburlah pilihan kita, pilihlah untuk menabur mengikuti roh. Itu adalah ketika saudara mengerti apa yang tabur di dalam roh, maka apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara harus menjadi berkat, saudara harus bergaul intim dengan Tuhan lewat doa dan perenungan firman Tuhan, bukan lewat jalan-jalan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Saudara mungkin aktif di gereja, tetapi aktif di gereja kalau saudara meninggalkan persekutuan pribadi dengan Tuhan, saudara hanya hadir untuk datang, untuk seperti main ke sebuah rumah. Tetapi saudara, gereja adalah tempat untuk menumbuhkan iman saudara. Karena di dalam ibadah, di dalam gereja, saudara bisa berjumpa untuk dilatih untuk mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Di dalam gereja saudara bisa dinasehati tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam gereja saudara juga diajarkan untuk tentang nilai-nilai kehidupan. Tetapi kalau saudara tidak pernah untuk menerima hal seperti itu, ke gereja hanya sekedar datang ibadah, memberikan persembahan, terus pulang, saudara tidak mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Secara fisik saudara hidup, tetapi secara hati saudara adalah mati. Oleh karena itu saudara, mari kita mulai persekutuan dengan Tuhan, taburlah di dalam roh. Nah saudara, Paulus mengingatkan bahwa kita ini tidak bisa menipu Allah, jangan sesat. Pak, Tuhan tidak bisa ditipu. Manusia memang bisa ditipu. Orang manusia bisa melihat dari apa yang dilihat oleh mata. Tetapi Tuhan melihat dari kedalaman hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi motif dalam tindakan-tindakan kita. Tadi saya katakan setiap tindakan selalu dilatar belakangi motif yang mengikutinya. Apapun tindakan saudara, mari motifnya apa? Saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu. Manusia hanya melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan jauh melihat dari kedalaman hati saudara, yaitu motif apa yang melatar belakangi tindakan-tindakan saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita menabur kasih atau kebencian atau kejujuran atau kebohongan? Itu adalah pilihan kita. Ketika saudara menabur kasih, saudara akan beroleh kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Tetapi kalau saudara menabur kebencian, kebohongan, ketidakjujuran, saudara akan memperoleh buah kebinasaan. Itu adalah pilihan kita. Yang kedua saudara, apa yang kita pelajari dari nasihat Rasul Paulus ini? Yang kedua, jangan berpikir bahwa benih buruk akan menghasilkan buah baik. Di dunia ada yang mengatakan kalau yang penting kamu selalu menjadi hidup itu, yang penting kamu tuh yang penting berkorban, memberi dan memberi. Maka saudara akan bermimpi akan mendapatkan berkat. Tetapi saudara, apa yang saudara beri, saudara berhitungkan juga.
Satu, hasil dari apa yang saudara berikan itu? Apakah hasil dari penipuan? Apa hasil dari korupsi? Apa hasil-hasil yang lain yang tidak benar di mata Tuhan? Kedua adalah yang perlu kita perhatikan adalah motif kita ketika kita memberi. Karena Tuhan tahu apa yang kita beri itu dari tujuan dalam hati kita. Mungkin ketika saudara memberi persembahan, saudara berpikir, supaya aku memberi, supaya hartaku dibersihkan, supaya aku memancing, aku memberi 100.000, supaya Tuhan memberkati aku berkali-kali lipat, mungkin 1 juta. Saudara, ketika saudara memiliki motif demikian, saudara akan kecewa. Kalau saudara memiliki motif untuk seperti orang memancing, saudara akan kecewa. Tetapi memang Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan akan mencukupi saudara. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana tindakan kita itu berkenan kepada Tuhan. Jikalau saudara memberi, maka saudara tangan kanan memberi, tangan kiri harus disembunyikan. Tidak boleh dilihat oleh orang. Bagaimana saudara memberi kemudian tangan kiri untuk meminta kembaliannya, saudara adalah keliru. Maka firman Tuhan katakan jangan sesat. Karena ketika saudara sesat, maka itu akan berdampak kepada cara berpikir saudara. Di ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara lihat, di dunia banyak pengajaran-pengajaran, tetapi firman Tuhan dengan jelas, Tuhan tidak bisa dibohongi, Tuhan tidak bisa ditipu. Apapun ajaran, kalau saudara menjadi orang Kristen harus hidup dalam berkat Tuhan. Selalu ada suatu teologi kemakmuran yang kita dapatkan. Saudara, sadarlah itu keliru. Tetapi kita harus sadar, pemberian, berkorban itu adalah perintah Tuhan. Karena kita mengatakan menjadi pribadi yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita boleh berkata hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, itu adalah titipan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola dengan baik. Maka hati kita tetap melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada harta, bukan melekat pada kekuatan, jabatan, atau apapun. Saudara, marilah kita belajar untuk mengikuti keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Dia rela melakukan semuanya tanpa pamrih. Maka kita perlu belajar, kalau kita menjadi orang Kristen, maka kita harus mengikuti teladan demi teladan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merenungkan apa yang sebenarnya sedang Anda tanam hari-hari belakangan ini? Mari kita introspeksi diri kita. Apa yang kita tabur saat ini? Jikalau kita menabur yang sifatnya daging, maka mari kita bertobat dan mari kita kembali kepada jalan yang benar. Milikilah persekutuan dengan Tuhan, milikilah saat teduh dengan Tuhan, milikilah hubungan intim dengan Tuhan, itu dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan perintah baru untuk kita kerjakan. Maka itulah cara kita untuk melakukan apa? Mengikuti Roh. Sehingga pilihan-pilihan benih yang kita taburkan, itu adalah benih yang sungguh-sungguh yang berasal daripada Roh untuk kita beroleh kekekalan, dan buah Roh itu nyata. Kita memiliki kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, kasih, dan sebagainya. Itu akan muncul di dalam hidup kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda berani untuk mengubah taburan hari ini? Jangan menunda, saudara. Jikalau kita masih ingin mencari puji-pujian ketika kita melakukan tindakan, jikalau saudara melakukan tindakan hanya ingin untuk beroleh apa yang kita dapatkan, materialistik, untung dan rugi, mari kita berubahlah mulai saat hari ini juga. Ketika kita memberi, kita melakukan bukan untuk dihitung untung dan rugi, tetapi yang kita hitung adalah apakah itu sudah menjadi perintah Tuhan atau tidak. Dan kita selidikilah hati kita, apakah hati kita sudah benar-benar memiliki kerelaan, ketulusan, keikhlasan di dalam kita berkorban. Atau kita ingin mencari imbalan-imbalan berikutnya, puji-pujian dari orang lain. Maka mari kita berubah dari sekarang.
Kita harus berani untuk mengubah taburan hari ini. Karena apa? Taburan kita ini adalah pilihan kita untuk kita tanam di dalam ladang hati kita. Nah saudara, inilah yang harus kita mulai pikirkan bersama-sama untuk memulai kalau kita melihat apa yang harus kita tabur. Di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 33 dikatakan demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Saudara, kalau kita ingin melihat pohon itu, apakah kita tertanam atau kita melekat kepada Tuhan. Seperti perumpamaan tentang ranting-ranting. Kita ada carang-carang yang melekat pada pokok anggur. Nah, kita akan melihat apakah betul kita melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu dilihat dari hasil buahnya. Buah yang muncul, apakah itu benar itu buah yang sesuai dengan pokok anggurnya. Saudara, jikalau buahnya itu tidak enak, padahal pokok anggurnya adalah tanaman itu adalah tanaman yang berkualitas dan terenak, maka berarti kita salah tertanam. Mari kita kembali kepada jalan yang benar. Nah, bagaimana supaya kita supaya kita tetap menuai dengan yang baik? Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Cara agar kita tetap menuai hal yang baik, maka tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena ketika kita melakukan kebaikan demi kebaikan, tidak jemu-jemu, maka itu akan melatih diri kita. Sehingga itu menjadi kebiasaan kita dan gaya hidup kita. Apapun, walaupun kita tidak beroleh puji-pujian, kita tidak pernah lekang. Karena itu menjadi suatu style kita untuk berbuat baik. Mendapat pujian, mendapat imbalan atau tidak, itu tidak berpengaruh kepada apa yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari lakukanlah apa yang menjadi perintah Tuhan. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Hidup kita ini adalah ladang, dan taburan itu adalah pilihan demi pilihan yang harus kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita introspeksi diri kita, apa yang kita lakukan, taburan apa yang sudah kita lakukan. Jikalau itu bersifat daging yang akan membawa kepada kebinasaan, mari kita berubah. Mari kita bertobat kembali kepada perintah Tuhan. Tetapi jikalau kita sudah menabur di dalam roh, maka percayalah dan yakinlah, damai sejahtera, sukacita, kasih, kelemah lembutan, buah roh itu akan muncul dalam hidup saudara. Dan ini akan dilihat oleh semua orang. Karena apa? Orang melihat buah yang muncul itu tertanam kepada pokok anggur yang benar atau tidak. Setiap buah yang kelihatan itu menentukan pohon apa yang ditanam. Hati hidup kita adalah ladang, dan taburan itu adalah pilihan-pilihan kita. Sehingga buah yang akan kelihatan, apa yang akan dituai, itulah yang muncul dari pilihan-pilihan kita di dalam ladang hati kita, hidup saudara. Nah, Ibu Bapak dan Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Amin. Mari kita duduk kepala. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memelihara kami dan Tuhan telah menuntun kami. Berkatilah Ibu Bapak, Saudara semuanya, jemaat Tuhan, di dalam berkat Tuhan, dan di dalam suatu kasih Tuhan yang melekat kepada saudara untuk menuntun mereka. Ada pembaharuan akal budi dan tindakan-tindakan mereka, serta memiliki motif yang benar di dalam setiap tindakan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.